Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar dan teteh semua? Berjumpa lagi dengan pelajaran PAI. Minggu ini kita akan belajar mengenai memahami sikap tolong-menolong dan kerjasama. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, semoga pelajaran hari ini berkah dan AA dan Teteh mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kita mulai dengan suatu cerita ya. Silakan AA dan Teteh simak baik-baik ceritanya. Suatu hari, Ahmad pulang dari sekolahnya. Ahmad melihat seorang anak laki-laki yang terjatuh karena menginjak kulit pisang. Ahmad segera menghampiri anak itu dan menolongnya. Ahmad membantu anak itu berdiri dan membersihkan lukanya. Lalu Ahmad mengantarnya pulang ke rumahnya. Nah, kejadian ini mungkin pernah dialami oleh AA dan Teteh. Ya, baik yang jatuh ataupun yang membantu. Insya Allah, AA dan Teteh akan mendapatkan pahala ketika AA dan Teteh membantu teman yang terjatuh. Jadi, jika AA dan Teteh melihat temannya terjatuh, jangan hanya ditertawakan, tetapi kita harus membantunya. AA dan Teteh, kalau ingin menjadi anak yang baik, harus selalu membantu teman-temannya. Nah, selanjutnya, apa sih tolong-menolong itu? Nah, tolong-menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan, kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu. Tolong-menolong artinya membantu meringankan beban orang lain. Tolong-menolong juga dapat diartikan sebagai kerjasama. Tolong-menolong atau kerjasama bila dilakukan dengan baik dan ikhlas termasuk perilaku terpuji dan banyak manfaatnya. Agama Islam mengajarkan agar kita saling tolong-menolong. Sikap tolong-menolong harus sesuai syariat Islam, yaitu dalam kebaikan dan takwa, dan dilarang dalam hal dosa dan permusuhan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Nah, jadi AA dan Teteh dianjurkan untuk selalu tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Jika AA dan Teteh mengerjakan atau menolong dalam kebaikan, AA dan Teteh akan mendapatkan pahala. Dan kita dilarang untuk tolong-menolong dalam berbuat dosa atau permusuhan. Jika AA dan Teteh membantu orang lain untuk dalam berbuat dosa, maka AA dan Teteh akan mendapatkan dosa itu tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Tolong-menolong harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak boleh pamrih.
Jika kita melihat orang lain kesusahan atau kesulitan, kita harus menolongnya. Jika ada orang lain yang meminta pertolongan, tentu kita harus menolongnya. Ayat dalam surat Al-Quran surat Al-Ma'idah tersebut menjelaskan bahwa tolong-menolong dan kerjasama hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan. Kita dilarang untuk melakukan tolong-menolong dan kerjasama dalam perbuatan yang dilarang agama. Ya, jadi inilah anjuran agama Islam. Sebagai kita sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk saling menolong kebaikan. Tolong menolong harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak boleh pamrih. Jika kita melihat orang lain kesusahan atau kesulitan, kita harus menolongnya. Jika ada orang lain yang meminta pertolongan, tentu kita harus menolongnya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, apa sih manfaat dari kita tolong-menolong? Nah, ini beberapa manfaat yang Aa dan Teteh akan dapatkan ketika Aa dan Teteh menolong dalam kebaikan. 1. Meringankan beban orang lain. 2. Menunjukkan kebersamaan. 3. Mempererat tali persaudaraan. 4. Memperbanyak teman. 5. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Orang yang suka menolong akan mudah juga mendapatkan pertolongan. Manfaat tolong-menolong dalam kebaikan ini banyak juga ya ternyata. Jadi Aa dan Teteh jangan ragu ketika akan menolong teman atau keluarga atau tetangga. Karena banyak juga manfaat yang akan kita dapatkan. Tapi ingat, kita harus menolong dengan ikhlas tanpa pamrih, ya. Dan juga tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, tugas Aa dan Teteh jawab 5 pertanyaan yang sudah Ibu siapkan ya. Aa dan Teteh, pertanyaannya tulis di buku tulis, lalu kemudian jawab dengan tepat. Pertanyaan pertama, perintah tolong-menolong terdapat dalam surat. 2. Kita dilarang tolong-menolong dalam perbuatan. 3. Tolong-menolong artinya. 4. Tolong-menolong berarti ... beban orang lain. 5. Orang yang suka menolong akan diberikan. Nah, Aa dan Teteh jawab pertanyaannya dengan tepat. Aa dan Teteh boleh membuka buku paketnya halaman 61. Di sana juga ada materi yang sudah dijelaskan. Nah, Aa dan Teteh bisa melihat itu jika Aa dan Teteh ingin mendapatkan jawaban yang tepat. Aa dan Teteh nanti hasilnya dikumpulkan pada gurunya masing-masing ya, guru PAI. Nah, segitu dulu materi hari ini. Aa dan Teteh semoga ilmunya bermanfaat dan Aa dan Teteh menambah ilmu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.